Saya diamanahkan oleh tuan rumah untuk menyampaikan masalah ilmu waris. Jadi beruntung ibu yang hadir hari ini, kita kaji ilmu waris. Ilmu waris ini sering disebut juga dengan ilmu faraid atau sering disebut dengan fiqhul mawaris. Tiga istilah ini sama berbicara tentang waris dari sudut pandang Islam. Saya tidak berbicara waris dari sudut pandang hukum negara, tidak, bukan bidang saya. Atau dari sisi hukum adat. Mungkin di sini ada orang Padang, cara warisnya hukum adat Padang, saya tidak ngerti. Tapi yang saya akan kaji adalah waris dari sudut pandang Islam, Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi sudah saya share ke tuan rumah. Mudah-mudahan ini bisa pakai PDF bukanya. Jadi ini bisa dibuka atau nanti dicetak saja, di copy, cuma berapa lembar ini. Dan ini tidak habis dalam satu pertemuan. Mungkin akan berlanjut sampai dengan 3 atau 4 pertemuan ke depan. Karena belajar waris ini tidak bisa singkat. Kami saja dulu kuliah 2 semester belajar ilmu waris ini. 2 semester itu berapa? Setahun. Tidak ada cuma hari ini selesai kan. Tapi saya mencoba mempersingkat kepada ibu dan bapak sekalian supaya lebih mudah dalam memahami ilmu waris. Baik. Di sini saya tuliskan poin yang pertama adalah mengapa kita wajib belajar ilmu waris. Mengapa kita harus ngerti ilmu waris? Poin pertama, ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu waris ini ilmu yang pertama kali ditinggalkan oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis Nabi bersabda, "Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimu fa innahu awwalu ma yunza'u min ummati." Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris, dan ajarkanlah kepada orang lain. Sebab ilmu waris itu adalah nisful ilm, separuh dari ilmu. Dan ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut di tengah-tengah umat. Nah, para ulama menafsirkan dicabutnya ilmu waris ini cak mana? Poin yang pertama, bisa jadi banyak keluarga muslim sudah enggan menjalankan hukum waris secara Islam. Dan ini sudah terjadi sekarang. Kalau ada suami meninggal, wong tua meninggal, ahli warisnya hendak jalankan hukum waris Islam. Ada macam-macam alasan. Alasan pertama biasanya ini, ketika anaknya nak bagi waris atau mamanya nak bagi waris, ahli waris yang lain ngomong, sudahlah, tidak usah mikir-mikirkan harta waris, tak kekurangan harta baik. Tak usah, sudahlah, biar kebe. Tidak boleh, tidak boleh. Nanti saya terangkan, perintah waris itu perintah Allah, wajib hukum. Atau yang kedua, ada orang sepihak yang zalim dengan ahli waris yang lain sehingga enggan menjalankan hukum waris Islam. Kebanyakan nih, mohon maaf ya, ketika suami meninggal, si istri menguasai harta suami. Padahal harta milik almarhum suami itu bukan hanya milik istri, tapi ada milik anak-anak suami. Anak laki-laki dan anak perempuan mengambil sisa dari 1/8 yang diambil oleh istri almarhum.
berarti 7/8 itu milik anak laki-laki dan anak perempuan almarhum, dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Itu hukum Allah. Ini banyak istri ketika suami meninggal, harta suami dia pegang, dia kuasai, sehingga enggan menjalankan waris Islam. Anak-anaknya juga enggan, atau anaknya selama mama masih ada jangan lalu bagi waris. Tidak boleh. Ini bukan hukum Allah seperti ini. Ini hukum macam-macam, dan itu zalim hukum. Paham? Atau yang kedua, kata para ulama, bisa jadi sebab ilmu waris ini dicabut, para ulama, para ustadz yang ngerti ilmu ini banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang jarang majelis-majelis bahas waris. Jarang kan? Jarang. Kalau bisa jadi ustadz tidak paham. Atau yang kedua, orang yang ahli itu banyak diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, tadi ketika memulai acara saya ngirim Fatihah. Salah satunya saya sebutkan guru kami, Dr. Muhammad Jabal Alamsyah Batubara. Beliau lulusan Al-Azhar Mesir. Ketika saya S1 dulu, beliau menjadi dosen saya, dan beliaulah yang mengajarkan ilmu waris ini kepada saya, dan beliau mengijazahkan ilmu itu kepada saya. Ternyata beliau wafat tahun 2020 lalu. Umurnya saya kira belum sampai 45 tahun. Meninggal. Dan beliau itu satu angkatan dengan Ustadz Abdul Somad UAS. Sempat ada fotonya ketika beliau wafat, UAS mengupload foto dengan beliau almarhum. Nah, ini salah satu bukti orang yang ngerti waris itu ada juga banyak diwafatkan Allah, memenuhi janji Nabi bahwa ilmu waris ini ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu saya punya beban juga untuk nyampaikan kepada ibu-ibu supaya paham. Jangan sampai kakek habis kalau tidak ngerti ilmu waris. Paham? Ini yang pertama. Mengapa kita mesti belajar ilmu waris? Kemudian yang kedua, belajar ilmu waris ini disamakan kedudukannya seperti belajar Al-Quran. Belajar Quran itu baca Al-Quran dari alif bata sampai bisa membaca Quran dan memahaminya, itu wajib atau tidak? Wajib. Fardunya fardu ain. Ibu-ibu wajib belajar Quran. Mana bisa kita belajar Quran, tahu-tahu bisa lancar Fatihahnya. Sedangkan Al-Fatihah rukun sholat. Maka wajib fardu ain belajar Quran. Artinya tiap-tiap kepala, tiap-tiap ibu bapak wajib belajar Quran. Ternyata waris sama seperti itu. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata dalam riwayat yang sahih, beliau mengatakan, ta'allamul faraid kama tata'allamunal Quran. Pelajarilah ilmu waris sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Kalau kita serius sungguh-sungguh belajar Quran dari Iqra 1 sampai Iqra 6 sampai kita bisa baca Quran, maka sama harus semangat pun kita belajar ilmu waris. Ini poin kedua. Lalu yang ketiga, kita diharuskan ngerti ilmu waris supaya menghindari perpecahan dan konflik di tengah keluarga. Mengapa demikian? Sebab mungkin ibu bapak sudah mengalami dan melihat sendiri, sebahagian besar penyebab hancurnya silaturahmi di tengah keluarga, ribut antar kakak dengan adik, dulur-berdulur ribut sampai saling nak ngapak, bisa jadi karena sebab ribut urusan waris. Mengapa mereka ribut dalam urusan waris? Karena mereka tidak paham tentang ilmu waris di dalam Islam. Kalau mereka paham, maka mereka tidak akan ribut. Kami dulu pernah ada jemaah datang di Bogor dulu ya. Ustaz tolong tak ngapo dia kebetulan mau Palembang dulu.
kakakku ini nak ngapa aku nak dibunuh aku. Apa sebab ujiaku kamu adik-beradik nak pembunuhan? Karena rebutan tanah punya almarhum bapak atau waris. Nak berkapaan? Padahal adik-beradik, saudara, berdulur, masih kecil, ikut seranjang, bermain-main sampai besar. Ketika sudah dewasa, nak berhubungan gara-gara rebutan harta waris. Apa penyebabnya? Karena keluarga itu tidak mengerti hukum waris secara Islam. Kalau dia mengerti, faham, mereka tidak akan ribut, yakin. Nah, inilah tujuan saya ajarkan kepada ibu. Kali ibu ajarkan dengan suami ataupun anak-anak ibu, paling tidak garis besarnya saja bahwa belajar waris ini wajib hukumnya. Kemudian yang keempat, ngapa kita harus belajar waris? Karena diancam Allah dengan ancaman akhirat. Ibu, kalau nak belajar waris dalam Islam, ibu harus menguasai nanti Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 14. Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 14. Saya harap balik dari majelis ini ibu buka Quran. Baca tuh An-Nisa ayat 11 sampai 14. Di situ Allah jelaskan secara rinci tentang waris. Ayat ke-14 ini yang membuat kita merinding. Allah tutup pembahasan waris dengan firman-Nya, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, yakni dengan tidak menjalankan hukum waris sesuai hukum Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia kaget di hari kiamat, di hari akhir, dimasukkan ke dalam api neraka, khalidan fiha, kekal di dalam api neraka. Bukan itu saja, walahu 'adzabun muhin, dia diberikan azab yang sangat menghinakan. Apa sebab? Gara-gara tidak menjalankan hukum waris secara Islam. Oh, bahaya bu, ngeri. Siksa neraka kekal. Walau ulama mengatakan kekal di sini bukan selama-lamanya cak wong kafir, tapi ini kalimat kiasan, dia di dalam api neraka diazab lama. Gara-gara simpel tidak menjalankan hukum waris, atau dia mengambil harta waris dulurnya sepihak, menzalimi ahli waris yang lain, sama masuk dalam ancaman Allah tadi. Kira-kira di sini muslim galau atau tidak ibu-ibu di sini? Muslim. Takut tak dengan ancaman Allah? Jangan main-main dengan urusan waris. Ini ada orang berani mengambil harta waris ahli waris lain, nahan sepihak. Tak takutkah dia dengan ancaman Allah? Yakinlah ibu, pengalaman saya, mungkin pengalaman ibu juga, wong yang makan harta waris dengan cara zalim tak bakal kaya. Tak bakal kaya. Justru hidupnya bakal sengsara, mati su'ul khatimah. Hati-hati ya. Inilah kenapa kita mesti belajar waris, supaya kita paham bahwa waris ini termasuk ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang yang kedua. Jadi saya harapkan nanti ini di print di copy. Jadi ibu bisa nyimpan ini materi ini. Tidak banyak di lembaran ada. Di print saja satu lembar 2 halaman. Ini kan ada 1 slide. Satu lembar bisa 2 slide di print. Itu di fotokopi. Dalilnya di dalam Al-Quran tadi sudah saya singgung. Yang membahas waris ini Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 14. Itu pasti itu, ibu harus paham itu. Dan mesti dihafal, yang penting ibu baca dan ibu pahami. Terus An-Nisa ayat terakhir, ayat 176, itu membahas tentang kalalah. Apa artinya?
bagi waris kepada orang yang tidak punya anak, tapi dia punya dulur kandung. Dulur kandung itu bisa jadi ahli waris ibu. Ibu punya dulur kandung seayah seibu, itu bisa menjadi ahli waris dengan syarat ketika si mayit meninggal tidak punya anak laki-laki dan tidak ada lagi ayah orang tua dari si mayit, sudah meninggal, maka dulur-dulurnya jadi ahli waris. Itu namanya nanti kalalah. An-Nisa ayat 176. Salah satu contohnya surah An-Nisa ayat 11, ini contoh saja, kakek selebihnya ibu baca dewek. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan kepadamu. Kalimat yang dipakai di sini yusi. Kata guru kami dulu, kalimat auso atau yusi ini bobot perintahnya lebih kuat daripada kalimat kutiba alaikum. Ibu pernah dengar ayat tentang puasa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kalimatnya sama-sama wajib. Kutiba wajib, yusi juga wajib. Tapi kalimat yusi ini lebih kuat daripada kutiba. Ini menunjukkan masalah waris jangan Anda sepelekan. Kalau puasa saja wajib, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur berdosa, apalagi tidak menjalankan waris yang mana Allah telah mensyariatkan itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, lebih berdosa lagi. Paham? Jadi Allah mensyariatkan bagimu pembahagian harta waris untuk anak-anakmu, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahagian seorang anak laki-lakimu sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Jadi anak laki-laki dapat 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Ini hukum Allah. Ustaz, tak adil. Kok anak laki-laki 2 kali, anak perempuan dapat sekali? Ini kadang-kadang pertanyaan dari orang yang mohon maaf iman lemah. Disebut iman lemah, masih ragu-ragu dengan perintah Allah, padahal Allah lebih tahu dari dia. Tapi dia seolah-olah memprotes. Kenapa si laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Padahal disinilah keadilan Allah. Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Sebab ketika orang tuanya meninggal, anak laki-laki dapat 2 lebih banyak dari anak perempuan. Sebab anak laki-laki ada tugas menafkahi adik-adik perempuannya. Dia dapat 2 bagian. Karena selepas bapaknya meninggal, pundak nafkah itu kalau adiknya masih kecil, belum bersuami, pada pundak kakaknya yang dapat 2 bagian lebih banyak dari perempuan tadi. Sedangkan anak perempuan dapat sebahagian, itu murni semua untuk anak perempuan itu. Adil tak kira-kira? Justru kalau samarato tidak adil di situ. Anak laki-laki dapat samarato dengan perempuan, anak laki-laki disuruh nafkahi anak perempuan. Ada adil. Paham? Disinilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang untuk perempuan full untuk dia, tidak kasih kewajiban untuk yang lain. Paham? Kemudian Allah berfirman, saya lanjutkan, fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak kalian itu semua perempuan, 2 orang atau di atas 2 orang, ada di sini ibu anaknya gadis kan? Ada ya? Maka mereka semua yang perempuan tadi 2 orang atau lebih berkongsi dalam 2/3. Mereka berkongsi dalam 2/3. Berarti kalau anak ibu perempuan semua 3, 2/3 bagi 3. Kalau anak perempuannya itu 4 orang, 2/3 bagi 4. Mereka semua berkongsi dalam 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Tapi kalau anakmu itu perempuan seorang, sikoknya ibu perempuan semata-mata, maka anak perempuan itu dapat 1/2 atau separuh dari harta si mayit.
Paham? Nah. Kemana sisanya? Sisa dari 2/3 kemana? Sisa dari 1/2 kemana? Kepada saudara-saudari kandung si mati. Apa sebab? Karena dak katik anak laki-laki atau dak katik ayah. Kalau ayah kandung masih ada, bapak kandung si Majid masih ada, maka sisa diambil bapak kandung. Posisi ayah kandung, posisi anak laki-laki itu menghalangi dulur-dulur kanan kiri. Kalau masih ada satu dari 2 orang ini anak laki-laki ada atau ayah kandung ada, maka dulur kandung kanan kiri saudara kita dapat terbaris. Nah, jadi ibu-ibu yang di sini punya anak laki-laki kandung beruntung. Apa sebab? Harta waris tidak akan kemana-mana, habis di anak laki-laki. Tapi kalau ibu tidak punya anak laki-laki, nah, itu ada kemungkinan kakek sisanya diambil oleh dulur kandung. Ya kan? Kalau ada harta. Jadi kakek akan ke dulur kandung, maka berbuat baiklah dengan dulur kandung ambil. Tapi kalau ibu tak galak, masih bisa kukira buat anak laki-laki lagi. Buat lagi. Tapi dia cucu. Cowok cewek kalau ada kemungkinan ketika ibu meninggal dulur kandung jadi ahli waris. Mau tidak mau hukum Allah itu. Tapi tidak banyak, lebih banyak anak perempuannya pasti. Dia ambil sisa saja. Ya. Yang jelas ini belum sampai yang berat, ini baru pembukaan saja, baru gambaran ya. Jadi dulur kandung itu berpeluang menjadi ahli waris ketika si mayit meninggal, tidak punya anak laki-laki ke bawah atau tidak punya ayah kandung ke atas. Jadi sudah meninggal galau, maka nanti sisanya diambil oleh saudara-saudari kandung. Paham kira-kira? Insya Allah. Baik. Sekarang kita bahas yang berikutnya. Apa perbedaan waris, hibah, dan wasiat? Jadi bagusnya dok, ini mau tabelnya soal itu. Ibu bawa HP ya? Saya screenshot, ya. Kakek dibagi buku Bu Ana, sekarang Bu Ana kirim ke Zoom. Ini harus jadi wasiat. Muncul ya? Tabelnya muncul ya? Baik, dilihat tabelnya. Jadi ibu sekalian, waris, hibah, wasiat ini kadang-kadang orang terbalik-balik. Katanya waris sama dengan wasiat. Ada lagi tidak bisa membedakan antara hibah dengan waris. Sebenarnya ada kesamaan, ada perbedaan. Persamaannya apa? Ketiga jenis ini sama-sama perpindahan harta. Jadi jalan perpindahan harta, tapi syaratnya, teknisnya jauh berbeda. Sekarang waris dulu ya. Waris itu rikasnya ibu, perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Dan yang berpindah kepemilikan ini harta milik almarhum. Garis bawahi. Harta milik almarhum. Yang bukan milik almarhum jangan diganggu-gugat. Yang dibagi waris hanya harta milik wong yang meninggal barusan. Nah sekarang ibu lihat tabel. Di situ ada 3 saya tuliskan: waris, hibah, dan wasiat. Sekarang kita bahas yang waris dulu. Hibah, wasiat jangan dilihat, yang waris dulu.
Kapan waktunya? Waris ini dijalankan dan dibagi setelah yang punya harta meninggal dunia. Kalau yang punya harta masih hidup, tidak ada cerita bagi-bagi waris. Ini saya luruskan. Banyak wong tua dulu ngomong, kaget kalau mama meninggal, ini rumah mama wariskan dengan anak pertama. Tidak boleh. Tidak kantik cerita waris sedangkan yang punya harta masih hidup. Harus meninggal dulu si mama tadi. Dan yang ngaturnya bukan mama, yang ngaturnya Allah. An-Nisa ayat 11-12 tadi. Jadi rumah tidak bisa untuk anak pertama kalau waris. Harus dibagi sesuai dengan ketentuan Allah. Ini banyak kekeliruan nih. Kaget kalau bapak meninggal, tanah digandus untuk anak pertama. Tanah di daerah Kalidoni untuk anak kedua. Bapak waris ke, jangan diganggu. Kalau akadnya waris tidak ada cerita waris, sedangkan yang punya harta masih hidup. Jadi setelah dia meninggal dulu, yang punya tanah tadi meninggal, baru bisa dibagi waris. Dan pembahagian ini bukan kehendak si Majid. Tidak usah takut kita kakek Majid ngantu beraidah. Takutlah kepada Allah daripada takut kepada makhluk. Baginya sesuai dengan hukum Islam. Berarti rumah ini dibagi anak laki-laki, istrinya dapat 1/8. Kakek kita bahas ke depan ya. Kemudian anak laki-laki sisa dapat 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Bagi hukum Allah. Urung yang urusan bapak ngomong ini untuk anak pertama urung dibatalkan dengan hukum Allah. Terus yang kedua, yang nerimonya siapa? Yang nerimonya harus ahli waris. Yang bukan ahli waris jangan melok campur. Ada 23 ahli waris itu, tapi tidak semua dapat waris. Ada yang terhalang kan? Contoh dulur itu dapat waris, tapi kalau masih ada anak laki-laki kita atau bapak kandung masih hidup ketika kita meninggal, dulur dicoret, tidak dapat waris. Mamang kandung kita, sepupu kita dari paman laki-laki atau ponaan daripada saudara laki-laki kita ahli waris, tapi dicoret. Kalau masih ada kerabat yang lebih dekat kepada kita. Contoh, kalau masih ada anak laki-laki, masih ada ayah kandung laki-laki, maka semua itu terhalang, tidak dapat waris. Jadi yang bukan ahli waris jangan melok kicau bahasa kita. Ini anak kandung bukan, dulur kandung bukan, melok kicau ngompori. Siapa contohnya? Dulur ipar melok nimbrung. Ya kan? Melok nimbrung dia. Wah ini besar loh, ini mah ini lagi konflik punya dulu. Ini iblis manusia menghasut kepada kezaliman. Jadi ibu harus tegas. Kalau satu waktu suami meninggal atau orang tua meninggal, ketika nak bagi waris yang tidak berkepentingan, mohon maaf, keluar dari ruangan. Kalau biasanya kali ini ngomong ini buat pecah, harus tegas juga. Kali ke depan kita bahas ya siapa ahli waris. Ini baru pembukaan. Lalu yang ketiga, seberapa besar nilainya? Nilainya tidak pacak kehendak kita. Tidak boleh kalau waris Islam itu bagi rata Oh lebih banyak yang anak perempuan, karena anak perempuan ini paling lama ngurus mak bapak yang meninggal. Tidak boleh. Nilainya harus sesuai faraid, yakni sesuai ketentuan Allah. Jadi caranya seperti ini Bu. Dulu guru kami ngomong, ada keluarga ketika nak bagi waris pengen nak bagi rata. Jangan dulu, jalan hukum Allah dulu, supaya kita tidak diancam dengan An-Nisa 14 ini. Jalani hukum Allah, istri dapat 1/8, anak laki-laki dapat asobah dan perempuan, kemudian anak laki-laki 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Sudah dapat jatah masing-masing, baru boleh. Mereka dapat jatah masing-masing, nggak dapat nih, baru boleh mereka kakek saling bagi rata. Asal hukum Allah sudah selesai. Ini ada orang langsung bagi rata sebelum menjalankan hukum Allah. Ini yang kelima. Paham ya? Jadi yang pertama itu harus
sesuai dengan hukum Allah, sesuai fardhu. Dan yang keempat, hukumnya wajib. Mau tidak mau harus dilaksanakan kalau si mayit punya harta. Tidak bisa ditunda-tunda lama, atau tidak dijalankan sama sekali, atau diambil harta waris sepihak tanpa menjalankan ketentuan Allah, haram hukumnya. Jadi hukumnya ini wajib. Siapa yang tidak melakukan konsekuensinya ancaman surah An-Nisa ayat 14 tadi. Masuk neraka, kekal ia lama di dalam api neraka, ditambah lagi adzabun muhin, dapat azab yang sangat menghinakan. Paham kira-kira? Baik. Ini waris. Jadi sudah paham ya waris ya. Yang kedua, hibah. Hibah ini berbeda dengan waris. Hibah ini dilakukan sebelum yang punya harta meninggal. Itu hibah namanya. Saya nih hibah kepada anak saya masih hidup, boleh. Ibu nih punya rumah di Citra Grand City, ibu sekarang sehat, ibu hibahkan dengan anak pertama, boleh. Hibah akadnya, bukan waris. Tapi konsekuensinya kalau namanya hibah, ketika ibu berikan, detik itu rumah itu bukan lagi punya ibu, sudah menjadi milik anak pertama yang ibu hibahkan. Berarti boleh dia jual, boleh dia balik nama, karena sudah dihibahkan. Jadi tidak mesti nunggu meninggal. Maka tidak boleh hibah ini contoh. Ini rumah untuk anak pertama, nak, untuk kamu hibah, tapi kakek menerimanya kalau mama sudah meninggal, tidak boleh. Hibah tidak boleh bersyarat seperti itu. Jadi ketika hibah itu berlangsung, terjadi akad hibah, otomatis rumah itu berpindah dan harta itu berpindah menjadi milik orang yang dihibahi. Paham? Kemudian penerima, yang menerimanya siapa? Bebas. Ahli waris boleh, yang bukan ahli waris boleh. Contoh misal, ibu ada duit 2 miliar, misal sekarang 2 miliar, ibu nak hibah dengan anak pertama ibu boleh, atau dengan yang bukan ahli waris boleh. Apa contohnya? Ibu WA saya, Ustaz Baghdad minta rekening. Apa dia bu rekening? Aku nak menghibahkan 200 juta punya untuk Ustaz. Oh, dengan senang hati saya terima. Hibah. Padahal saya bukan anak ibu, bukan dulur ibu, bukan ahli waris, tapi karena ini hibah, bebas. Mau kepada ahli waris boleh, dengan yang bukan ahli waris juga boleh. Nilainya berapa? Nilainya bebas. Nak nunjuk setengah boleh, nak nunjuk seperempat boleh, bahkan nak memberi semua pun juga boleh, asal ikhlas. Jangan kakek nak nunjuk berkicau di belakang, kakek nyesel aku nunjuk Ustaz Baghdad, tidak boleh. Harus ikhlas. Dan hukumnya apa? Hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau ibu nak nunjuk bagus, tidak juga tidak apa-apa, duit ibu ya. Nah, itu namanya ikhlas. Lalu yang terakhir, wasiat. Nah, wasiat ini agak-agak mirip dengan waris, tapi berbeda. Di mana miripnya? Pada waktu pelaksanaannya, sama-sama setelah yang berwasiat atau yang punya harta meninggal dunia. Jadi wasiat itu ini, Bu. Yang punya harta itu ngomong atau dia nulis, kalau saya meninggal, nih kalimatnya, kalau nanti saya meninggal, rumah saya di Citra Grand City berikan kepada si A atau si B. Itu namanya wasiat. Menetapkannya ketika yang punya harta masih hidup, tapi eksekusinya nunggu yang punya harta meninggal dunia. Selama yang punya harta masih hidup, wasiat belum bisa jalan, karena yang punya harta masih hidup. Itu namanya wasiat. Jadi eksekusinya, pelaksanaannya nunggu yang berwasiat meninggal dunia. Kemudian yang kedua, penerimanya siapa? Yang nerimanya pada asalnya yang bukan ahli waris.
Yang ahli waris tidak bisa nerima wasiat sebab ahli waris sudah dapat harta waris. Jadi ini asalnya dulu bisa sebutkan bahwa yang menerima wasiat bukan ahli waris. Jadi kalau ibu berwasiat kepada anak kandung ibu, asalnya tidak boleh. Ini rumah nanti saya wasiatkan kepada anak pertama. Jangan, sebab anak pertama itu pasti dapat waris, maka tidak bisa berwasiat kepada ahli waris. Jadi berwasiat kepada siapa? Kepada siapapun yang bukan ahli waris. Contoh, ibu punya anak laki-laki, otomatis ibu tahu dulur kandung ibu gak dapat waris kalau ibu meninggal, karena ibu punya anak laki-laki. Maka ibu ketika ngerasa nih anaknya 2 bulan lagi meninggal ini, sakit-sakit ya, ibu nulis wasiat bahwa wasiat ini rumah tabungan saya 100 juta, ada 2 miliar nih, 100 juta saya wasiatkan untuk dulur kandungku. Ibu kan berdua beradik nih, dulur kandung ibu saya. Tapi kalau aku meninggal, 100 juta dari isi tabungan berikan kepada dulur kandungku. Itu namanya wasiat. Sah. Sebab memang dulur kandung itu ahli waris, tapi dia terhalang ketika ibu nanti meninggal karena ibu punya anak laki-laki. Jadi ibu boleh berwasiat kepada dulur kandung ibu. Ketika ibu meninggal dunia nanti, sebelum dibagi waris 100 juta dikeluarkan diberikan kepada dulur kandung ibu sesuai dengan wasiat ibu tadi. Atau ibu wasiat misalnya, tadi sekarang ibu teringat, wah nak nulis wasiat dulu. Ketika nanti saya meninggal, tolong anak-anak berikanlah 250 juta dari isi tabunganku 3 miliar ini, 250 juta untuk Ustaz Balga. Wah, kasus ya. Wasiat. Aku bukan ahli waris ibu, bukan anak ibu, bukan dulur ibu, maka sah wasiatnya. Tapi ketika ibu meninggal, bersyukur kami dapat 250 juta, bisa kami kirim Fatihah terus itu ya tiap malam. Boleh, sebab saya bukan ahli waris. Tapi kalau ahli waris jangan, sebab ahli waris sudah dapat jatah harta lewat baik. Nilainya berapa? Nah, nilainya tidak bisa terserah ibu. Kalau hibah boleh terserah. Tapi kalau waris, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan, hadis yang sahih ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan si mayit. Nabi mengatakan 1/3 sudah paling banyak, kata Nabi. Jangan sampai kalau tidak dibatasi, misalnya tadi boleh terserah, kakek si mayit mewasiatkan seluruh hartanya, ahli waris tidak dapat apapun. Sedangkan ahli waris itu lebih berhak kepada harta si mayit. Itulah kata Rasulullah, lebih baik kalian meninggalkan anak keturunan kalian harta yang banyak, sehingga mereka bisa berkecukupan, tidak minta-minta kepada orang lain. Makanya dibatasi Nabi, wasiat boleh kepada yang bukan ahli waris, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. 2/3 itu milik ahli waris. Adil kan? Kalau tidak dibatasi, kaget takutnya ahli waris tidak dapat apa-apa. Paham kira-kira? Nah, ini nilainya. Sedangkan hukumnya tidak wajib, sunnah. Kalau ibu kaget nak meninggal nak wasiat monggo, tidak juga apa-apa. Misalkan ibu adalah lama pengen di Ustaz Bala 250 juta, siapa dia? Tidak usah. Tak apa, ya berdosa. Tapi kalau waris tidak bisa, ahli waris ibu harus menjalankan hukum waris. Paham kira-kira? Insya Allah. Baik, saya kira sampai di sini sudah jam 11 dan terasa. Nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk bahagian keempat, alokasi harta. Jadi ini panjang waris ini bersambung. Berarti bulan Desember ya. Kita lanjutkan nanti bahagian keempat, alokasi harta. Saya harapkan nanti ini sudah di-print, atau siapa mempublishnya kaget atau Bu Ana atau siapa di-print, di fotokopi saja. Di fotokopi PDF. Atau ini Pak ya, tunjuk ke tukang print ini. Bisa dibuka ya.
Nah di print, dia tahu ini di print supaya ada banyak kertasnya. Ini kan ada 16 slide, jadi 16 lembar banyak. Minta BPN disodak tolong selembar 2 slide, selembar 2. Slide ini kan kotak, jadi selembar 2. Jadi hemat ya, cuma 7-8 lembar kertas cuma. Ya. Nah ini baru pembukaan. Oke. Selanjutnya ada lagi slide berikutnya, nanti kita mulai membahas tentang hukum waris, syarat waris, dan sebab warisan. Nah, ini harus tahu juga ya. Ini baru pembukaan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Paling tidak ibu ngerti waris itu wajib dalam Islam. Baik, sisa waktu mungkin 15 menit. Kami buka sesi tanya jawab. Karena kami 11.20 nak ke UI Raden Patah. Ada urusan pasca saja. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, ini suami saya kan, nah laki aku mertua aku itu kan sudah meninggal. Nah, ya laki kan, nah Pak Ustaz yang harta itu dari ini mertua saya. Nah, dari adik-adik yang mertua saya ini, karena bapak ini paling tua, yang ini suami aku kan mertua, ini aku kakek lah, ini aku dari suami saya tuan. Nah jadi dia tuh dikasih ke mertua saya, ini aku yang harta yang ini aku bukan rumah sapara ya, yang ada tanaman kebun lebar ya. Nah jadi dia tuh yang adik-beradik yang dari mertua saya ini, Pak Ustaz ngasih ke mertua aku nih, minta ini TKK bayar 25 juta. Nah saya bilang, Pak Ustaz, jadi dibayarlah oleh adik laki saya yang perempuan 25 juta. Itu tuh ada 4 tempat Pak Ustaz itu ya. Nah maksud aku tuh lakiku masih berhamil terus Pak Ustaz. Ini dulu akadnya cak mana, bingung saya. Jadi kakek dari suami, ya kakek dari suami ini punya anak banyak. Terus dibagi-bagi ke siapa? Ke mertua saya itu. Dulu mertua, adik-adik mertua kan ada adik. Ada laki, nah itulah karena bapak ini tadi ngurusinnya. Dulu ada adik dulu sendiri, saya dikasih ke bapak. Oh jadi begini. Jadi kakek tuh menunjuk harta berupa tanah kepada mertua suami, kepada orang tua suami, kemudian kepada dulur orang tua suami juga dibagi-bagi. Tanah di tandus ini, tanah ini masing-masing. Nah kemudian berjalan waktu, dulur daripada mertua ibu, ya berarti mamang ya, mama tuh ngomong dengan mertua ibu, ambillah deh tanah kami ini, 25 juta. Nah itu kan? Pertama, akad itu sah boleh-boleh saja kalau memang tanah itu memang diberikan kepada masing-masing dulur tadi. Tapi dikasih itu tuh yang bayarnya tuh yang anak yang perempuan Pak Ustaz. Jadi ketika misal dia berikan kepada mertua ibu, nih 25 juta sini, 25 juta bayar. Maka dibayar tapi pakai duit anak daripada mertua ini, bukan suami ibu, tapi adik yang perempuan. Dilihat dulu, adik perempuan itu minjemkan duit 25 juta untuk bayar tanah itu, atau dengan 25 juta itu hakikatnya tanah itu punya dia. Dilihat dulu. Kalau dia cuma minjemkan duit, berarti harta itu tetap milik mertua. Iya, itulah itu milik mertua. Tapi di hakim dia semua, kalau sekolah yang anak yang perempuan tadi, umpama ini parah segala apa itu dari dia. Nah suami saya tuh bukannya minta Pak Ustaz, karena adik-adiknya itu kan banyak sarong. Jadi suamiku tuh nanya ini, kami kamu kan saya tuh. Baik Pak. Jadi pertama dulu ya, yang akad membeli tanah 25 juta tadi sah. Ya, walau pakai duit adik dari suami ibu. Nah sekarang tanah itu duduknya milik siapa? Milik daripada mertua atau milik daripada adik? Harusnya tegas dari awal. Kalau adik nak ngehak berarti dia ngomong dengan mertua, aku bayarkan 25 juta tapi ini punya aku. Maka itu punya dia, punya adik. Berhak adik ngatur berarti punya dia. Tapi kalau adik perempuan tadi ngomong, nah ini pakailah dulu duitku pinjam ini. Nah berarti itu tanah tetap punya mertua. Ketika mertua meninggal dibagi waris, tinggal kakek
mertua tuh ketika masih hidup balik 25 juta, atau adik-beradik lain sokongan 25 juta balik kepada adik perempuan tadi. Dia tidak Pak Ustaz, dia semua Nah, tinggal ibu, tugas ibu dengan suami perjelas dulu. Ini duduk tanah ini cak mana? Apakah ketika dibayar 25 juta dulu milik langsung milik yang punya duit, yakni adik perempuan, atau adik perempuan itu sekedar minjemkan duit dengan mertua? Kalau adik perempuan ngomong apa cuma minjemkan duit, berarti jelas tanah itu bukan milik adik perempuan, harus dibagi sesuai waris. Tinggal kakek ke depan merejo adik-beradik lain balik 25 juta tadi. Paham ya? Ya, dibicarakanlah dengan cara yang baik, dibicarakan. Kalau dengan cara baik, insya Allah ada jalan kali. Mudah-mudahan dibuka oleh Allah. Tinggal caranya itu ibu pastikan dulu. Kecuali kalau dia ngomong atau ada bukti, oh ini kan sudah punya aku, sertifikatnya punya aku, bapak yang ngomong ini langsung punya aku, karena aku yang bayar, maka bisa diganggu nanti. Tapi waktu itu bapaknya sudah meninggal Pak Ustaz, yang itu mayat yang begitu ibu bapak itu sudah meninggal. Bapak waktu itu sudah meninggal, nah dari adik-adik ini langsung naik untuk bapak kamu katanya cuma bayarin be 25 juta. Gak bisa kalau model itu bu, kalau bapak masih hidup. Kalau meninggal bapak itu waktu pembayaran. Jadi ketika 25 juta itu bapak sudah meninggal. Iya sudah meninggal. Berarti 25 juta itu punya anak perempuan itu jelas. Siapa yang membayar? Kalau orang meninggal tidak bisa memiliki lagi harta. Berarti kalau misalkan adik perempuan itu yang bayar, bapaknya meninggal, kemudian dulu datang, nah belilah tanah ini 25 juta, aku butuh duit. Kakek bilang ke bapak kamu, secara hukum orang meninggal tidak bisa punya harta lagi. Jadi harta 25 juta tadi tanah itu punya siapa? Punya adik perempuan tadi yang membayar 25 juta. Berarti sudah dia beli. Yang menjadi harta waris untuk suami ibu dan dulu lain adalah yang memang ditinggalkan oleh almarhum semasa almarhum hidup. Ada tanah lain punya almarhum ditinggalkan waris. Maka kalau kasusnya tak tadi ibu baru 7 tahun ternyata dibeli setelah almarhum meninggal, maka otomatis itu harta bukan harta waris, tapi harta dari adik perempuan. Wajar dia mana? Tapi dia tidak boleh hak yang lain. Yang lain pokoknya semuanya. Yang dia beli setelah almarhum meninggal dari dulur kandung langsung itu punya daripada dia. Tapi yang di tempat itu di BN itu punya siapa? Punya bapak itu lah. Punya almarhum berdua. Nah itu yang ibu kejar. Berarti itu yang ibu dan suami kejar bahwa itu bukan harta milik perempuan tadi. Kecuali kalau perempuan itu punya bukti bapak masih hidup menghibahkan. Jadi dikejar yang dibagi wariskan itu saja. Sedangkan yang harta dibeli dari dulu tidak, sebab itu dia beli setelah almarhum meninggal dan itu bukan punya almarhum tapi punya dulu almarhum dan dia beli langsung berarti milik dia lah langsung. Tapi cuma kalau tadi aku terus tak suami saya soal asal dia suami saya ngomong sama dia. Nah berikan kalau saya kok anaknya. Kalau itu hak dia kenapa diributi? Kalau memang punya perempuan itu dia beli tanah 25 juta itu dia diganggu. Iya, maksudnya yang kepala itu. Nah kalau yang barat ingatkan saja dengan cara baik. Kalau dia tidak galak, ibu sudah berusaha ingatkan bainahu wa baina rabbi, tinggal urusan dia dengan Allah. Sudah ini. Jangan takut miskin dia harus. Tidak berdosa kita. Yang penting ingatkan. Kemudian yang kedua masalah dosa dia berdosa kok dia lah punya tanah dewek masih nak membuat harta yang lain yang bukan hak dia ada haknya tapi dulu lain juga ada haknya. Nah jadi ingat ke ancam dengan Anisai 14 hari ini muslim apa tidak baca haknya. Kalau dia masih ada iman takut bu ya kan ya sudahlah gitu. Bagi yang punya bapak yang ini memang punya aku beli langsung dari mamang gitu kan. Bagi yang punya bapak yang dibagi, tapi ketentuannya anak laki-laki mau kali lebih banyak dari anak perempuan. Jadi cara hitungnya kita belajar, insya Allah. Tidak dosa, tapi ada papan tulis tak kita? Kaget waktu pertemuan ketiga atau keempat lagi papan tulisnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan yang masalah waris dan hibah.
waris berarti kan seperempuan anak dua perempuan dan itu, dan Ya. yang menjadi permasalahan itu kita masih segar bugar, masih sehat sama sehat, tapi yang ipar tadi kembali ke ipar itu. Ya, sebelum kita masih ini atas nama suami mereka sudah mau meminta waris kan, yang notabene-nya udah ada hubungan kan Ustaz kan, tapi mereka kan kita suami istri itu Ustaz juga mungkin sudah berkeluarga kan, pasti ada milik atas nama suami dan atas nama istri, dan itu sekarang kalau berhadapan dengan notaris, kalau jual beli, kalau tanda tangan kan harus suami istri, dan itu mereka mungkin tidak paham dengan itu. Mereka hanya menuntut melihat karena mungkin kondisi kita anak perempuan begitu melihat ada atas nama suami, begitu dijual mereka mau minta waris, tapi ya karena suami juga alhamdulillah sama saya Ustaz suka baca-baca juga masalah waris kan, jadi paham juga suami, tapi kan kata orang Palembang itu mengecilin bala kan, daripada itu ya sudah, kita sudah sama-sama berkeluarga, kita sudah sama-sama punya pekerjaan masing-masing, jadi seperti ada adik perempuan satu kan bukan berarti karena sudah menikah kan bukan tanggung jawab orang tua dan suami lagi kan, jadi sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Terlepas dari itu yang kembali ke hibah, Ustaz kan tadi yang masalah hibah itu kan boleh ahli waris dan bukan ahli waris. Sekarang ini kan banyak kejadian ahli waris dan wasiat. Misalnya yang kata orang itu ada hitam di atas putih Ustaz. Kira-kira kalau orang tua menghibahkan masalah harta itu kan besar kecilnya itu kan relatif. Misalnya orang tua atau saya atau suami menghibahkan kepada anak, itu apakah cukup dengan kata-kata omongan atau harus hitam di atas putih atau harus ke notaris atau itu saja? Terima kasih. Baik, bagus ya. Hibah, apakah harus hitam di atas putih atau secara lisan? Iya. Secara hukum fikih, hibah itu cukup dengan lisan. Secara fikih ya, cukup dengan lisan. Bu Ana, ini ada mobil 1 unit aku hibahkan dengan Bu Ana. Saya terima Ustaz, misal sah hibah. Tapi zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kita melihat maslahat dan mudarat. Kalau hanya bermodal lisan saja, khawatir ke depan menimbulkan konflik. Maka saran saya, kalau ibu bertransaksi hibah rumah, hibah tanah yang nilainya besar dan bakal menimbulkan konflik, hendaknya hitam di atas putih. Boleh ibu nulis dewek, hari ini tanggal sekian saya yang bertanda tangan, nama ibunda fulana binti fulana, alamat, nomor KTP, menghibahkan 1 petak tanah seluas sekian meter kepada Ustadz Baghdad ini untuk dibangunkan pondok pesantren ini, ya kan? Tanda tangan ibu Sumatrai, tanda tangan saya dan 2 orang saksi. Tanda tangan. Kuat ya? Atau nak lebih kuat, bawa ke notaris, lebih abdol lagi. Sehingga dicatat secara negara, dilegalisir. Bila perlu ketika proses hibah itu direkam oleh kamera atau divideokan oleh smartphone gitu. Kuat ya. Sebab zaman sekarang zaman hidayah. Kalau ada suwe bukti, dulur kandung yang baik dengan kita ngelit sen berubah, mata itu berubah. Dari hitam jadi biru berubah atau kalau duit. Makanya harus kita cegah dari awal. Kalau ibu nak hibah dengan anak pertama, hibah ya, bukan wasiat, bukan waris, tolong hitam di atas putih. Misalnya ibu rumah ini nak ibu hibah dengan anak pertama, boleh, tapi tolong hitam di atas putih atau bawa ke notaris atau langsung balik nabung. Kalau misalkan mudah prosesnya, sehingga ketika nanti 20 tahun lagi ibu meninggal misal, ketika nak bagi waris, ahli waris tahu rumah ini jangan diganggu, bukan hak waris, karena rumah ini sudah punya kakak pertama. Jadi mereka tahu dan terhindar dari konflik. Apalagi dari dulur ipar tadi, ya kan, melok-melok campur pulau ini, kadang-kadang misal pulau melok campur. Kalau ada bukti mereka tidak berani berkata apa-apa. Tapi kalau cuma mulut, itu bahaya. Tidak ada bukti, apalagi tidak kasih rekamannya, itu bisa direkayasa. Sekarang kan zaman itu tipu.
maka hendak hitam di atas putih. Benar, bagus. Terima kasih. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan yang memang benar sudah ada dalam hati Ustaz ya. Aku tuh punya ayu kandung Ustaz, kebetulan tidak punya anak. Nah sebenarnya punya anak dari bayi diangkat oleh ayu kandung tadi. Di atas ayu, aku kemudian dibawa di anak, punya anak diangkat ayu. Alhamdulillah ayu itu rezeki Ustaz, mengangkat anak tadi rezeki alhamdulillah. Kemudian harganya tuh Ustaz, nama anak tadi lalu Ustaz. Nah kira-kira hukumnya itu benar apa sama Ustaz? Begini, anak angkat, ya, anak angkat itu kan mengangkat anak. Ngangkat anak ini saya bahas ngangkat anak dulu ya, baru kita bahas. Ngangkat anak ini atau diangkat dari wong lain atau diangkat dari anak dulu dewe. Kalau dia diangkat dari wong lain, berarti anak angkat itu tidak sama sekali dari ahli waris, tidak bisa saling mewarisi sebab anak wong lain. Jadi jangan dibinke kepada laki ibu. Ini ada wong angkat anak lembit dari sungki sama, dibinke dengan laki yo, bahaya. Ini dosa besar. Menasabkan kepada yang bukan nasabnya itu termasuk dosa. Tidak boleh. Tapi kalau dia misalkan ngambil ponakan dewe, kita tidak punya anak, tapi adik kandung kita punya anak, kita angkat anak, boleh. Tapi tetap nasabnya kepada wong tua anak itu. Kita cuma statusnya menjadi orang tua asuh. Lalu anak yang kita asuh ini bisa tidak jadi ahli waris? Bisa satu ketika. Kan ponakan tadi bisa jadi ahli waris kan? Anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki itu bisa menjadi ahli waris selama kita ke depan tidak punya anak laki-laki atau tidak ada orang tua kandung laki-laki yang masih hidup bapak. Jadi dia bisa jadi ahli waris, bisa tidak. Meskipun cewek. Kalau cewek tidak bisa ibu. Kakek Jadi anak yang diangkat cewek. tidak bisa. Kalau dia terputus, jadi dia anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi saudara laki-laki ini ahli waris. Kalau tidak kakek saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Bukan anak perempuan dari saudara laki-laki dan bukan juga anak laki-laki dari saudara perempuan. Tidak. Meski dia dari anak saudara laki-laki, punya anak laki-laki, itu anak laki-laki ponakan bisa jadi ahli waris. Tapi kalau dia tidak bisa jadi ahli waris, bisa tidak lewat yang lain, bisa lewat hibah, bisa lewat wasiat. Berarti boleh pakai hibah. Boleh hibah. Soalnya dia tuh asal punya apa nama anaknya. Boleh. Apa anaknya. Jadi misalnya pertanyaan kedua nih, kalau misalkan kita lihat nih, adik kita Ayu apa adik yang anak? Satu Ayu itu. Ayu kan? Nah Ayu ini setiap beli mobil nama anak perempuan tadi, beli rumah nama anak perempuan tadi. Maka dilihat lagi tanya dengan Ayu itu namakan anak perempuan ini di sertifikat rumah, di BPKB mobil. Ini cuma minjem nama atau memang Ayu unjuk dengan dia? Memangnya dia. Nah kalau dia ngomong memang unjuk, berarti hibah dia, sah hukum. Berarti itu milik daripada anak laki-laki, anak perempuan yang dia angkat tadi, walau itu anak dari dulunya dewe. Tidak masalah. Selama yang memberi masih hidup, yang diberi masih hidup, itu hibah. Seandainya Ustaz dari sebelah suami Ayu tadi, andai terjadi meninggal kedua suami istri Ayu atau sama kakek meninggal. Nah keluarga laki Ayu tadi tidak senang dengan harta yang sudah ngomong anak tadi sama Ustaz. Tidak bisa, itu harta sudah milik anak. Kalau tidak bisa diperebutkan, kalau dibawa ke meja hijau kalah mereka. Apa sebab? Karena jelas atas nama anak daripada perempuan itu. Karena sudah dihibahkan. Jadi keluarga dari pihak suami dia berhak apa? Kan dulu kandung suaminya ada kan, dulu kandung suami kan jadi ahli waris karena tidak punya anak kandung. Maka dulu kandung suami itu bisa menerima waris dari harta yang masih dimiliki oleh suami. Bukan yang dimiliki oleh anak angkatnya. Yang dimiliki oleh anak angkatnya yang sudah dihibahkan oleh bapak angkatnya ketika hidup itu milik anak angkatnya. Tidak bisa diganggu. Meskipun banyak Ustaz. Meskipun banyak itu ada rezeki yang bisa. Namanya hibah. Itu wasiat seperti gombalan. Baca lagi tabelnya. Paham ya?
Nah, jadi dulur kandung keluarga laki itu, misal lakinya meninggal, yang bapak angkat anak tadi, dia hanya berhak dapat dari harta yang masih milik almarhum suami tadi. Apa sih misal ada sitok sepetak tanah di Suki sana yang dari waris ya. Sedangkan yang atas nama anak perempuan tadi, yang anak pertama, kalau memang semasa hidup dia hibahkan, dia berikan, memang aku ikhlas hidup, maka ketika dia hari meninggal itu harta tidak boleh diganggu. Sebab itu milik daripada anak perempuan dan bukan harta waris. Paham kira-kira? Insya Allah. Makasih Ustaz. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi, ini seru nih. Kalau ada pertanyaan, catat bu ya, catat di kertas. Lagi coba taruh di depan sini, kita bahas sama-sama pertemuan berikutnya. Baik, sudah singkat setengah kami menyampaikan materi. Mudah-mudahan majelis ini bisa berkah dan paling tidak inilah upaya kami supaya ibu bapak bisa paham tentang mudah-mudahan kita ketemu lagi bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan mengaminkan doa kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang kami minta maaf, kepada Allah kami minta ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.